Ya, menurut sudut pandang sister, ya, siapa Yesus Kristus itu? Yesus itu adalah, kalau dalam perspektif Yesus itu cuma ada dalam perjanjian baru, Pak. Dalam perjanjian lama tuh tidak ada Yesus, adanya Yeshua. Dan Yeshua yang dimaksud dalam banyak riwayat kitab yang ditulis oleh, yang diklaim sebagai kitab suci oleh orang Yahudi itu anak manusia. Kalau Yesus itu adalah nama Yunani, nama salah lafaz, karena dia bukan, Yeshua itu bukan lafaz nama Yunani ya Pak. Istilahnya transliterasi lah dari tokoh, yang mana di tokoh itu diceritakan oleh banyak orang, yang ceritanya pun tidak sama persis. Ada yang menceritakan bahwa tokoh ini anak dari Roh Kudus, ada yang mengatakan dia punya sisilah, ada yang mengatakan dia anak kandung Yusuf, ada yang mengatakan dia anak hasil sperma, ada yang mengatakan bahwa dia ini dari Belzebul, ada yang mengatakan ODGJ, ada yang mengatakan bahwa orang ini terkutuk, ada yang mengatakan bahwa orang ini orang benar, ada yang mengatakan orang ini macam-macam, Pak. Banyak kisah yang disampaikan oleh orang-orang yang terangkum dalam kitab yang ditulis oleh anonimus tersebut tentang tokoh bernama Yesus. Jadi saya pun masih bingung yang mana yang Bapak maksud. Yang mati terkutuk itu yang salib, ya udah itu yang terkutuk itu yang salib. Anak Maria, ya udah yang pernah hilang, yang pernah ya punya sisilah sampai ke Daud. Gitu Pak, itu Yesus dalam perspektif kitab kalian. Banyak, nggak tahu saya yang mana yang perspektif siapa yang Bapak tanya. Menurut Lukas dengan Matius belum tentu sama. Ya, bisa jadi orangnya sama tapi salah-salah ceritanya. Bisa jadi begitu karena memang cerita kitab kalian tuh tidak sama persis gitu. Begitu, Baik Pak, ya, kamu ternyata tidak tahu ya, atau membingungkan ya. Bukan tidak tahu, mau yang mana? Bapak mau yang mana dulu? Banyak nih. Yang terkutuk itu yang salib. Iya. Saya bisa tunjuk. Yang Saya duduk tanya keledai. menurut sudut pandang sister. Ya, makhluk, Siapa Yesus Kristus? Makhluk, manusia. Manusia ya, baik. Kalau menurut sudut pandang sister manusia, bagaimana dengan Injil Matius 5:17? Dia datang menggenapi kitab para nabi dan Taurat. Siapa gerangan orang ini? Apa yang digenapi? Yang digenapi apa? Nah, itu saya tanya, kalau Anda katakan dia manusia, kenapa dia bisa menggenapi kitab para nabi dan Taurat? Saya juga bisa Gimana mengaku itu? menggenapi kitab Taurat. Saya bisa mengaku. Apa yang saya genapi? Perempuan muda ini akan mengandung dan melahirkan anak. Saya tinggal suruh anak saya untuk pijak-pijak kepala ular, Pak. Suatu saat kalau Arum anak saya seorang muda loh. Dulu saya masih muda punya anak, Pak. Ketika nanti anak saya bisa pijak kepala ular ataupun ular-ularan, itu saya bisa memenuhi nubuatan perjanjian lama loh, Pak. Jadi kalau cuma Ini mengaku 10 digenapi dan hukum menggenapi, ini, bentar sister. dulu. Ini kan Anda bawa doktrin Anda, kan menurut Anda Yesus itu menggenapi. Menurut Anda, menurut orang Yahudi enggak. Realitasnya tidak. Apa yang digenapi Yesus? Coba. Satu yang digenapi Yesus apa? Coba. Tunjuk kepada saya apa yang digenapi Yesus. Perempuan muda ini akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia akan memijak kepala ular. Pernah Yesus mijak kepala ular? Jangankan mijak kepala ular, dia aja digeret sama iblis ya. Gimana ini? Ya, dikatakan dalam kitab Yesaya bahwa anak muda ini, perempuan ini akan melahirkan anak diberi nama Immanuel. Namanya Yesus bukan Immanuel. Emang pernah dipanggil Immanuel? Apa yang digenapi oleh Yesus yang ada di dalam kitab perjanjian lama? Apa? Makanya saya tanya apa gitu loh. Kalau ngeklaim saya juga bisa bilang saya memenuhi nubuatan kitab perjanjian lama. Yang mana itu? Perempuan muda ini beranak, anaknya bijak-bijak kepala ular. Tinggal saya telepon besok, Arum, besok fotokan, videokan kamu pijak kepala ular. Kamu nggak takut sama ular kan? Nggak takut anak saya. Pernah kemarin ada tetangga di kampung anak saya itu ada ular, anak saya nggak takut. Tinggal saya videokan, anak saya telah memenuhi nubuatan kitab Kejadian pasal ketiga nomor 12. Apa kayak gitu. Maka saya tanya, Yesus selama hidup 33 tahun apa yang dipenuhi, nubuatan apa yang dipenuhi? Silakan jawab. Klaim itu harus dibuktikan loh. Kalau nggak bisa membuktikan klaim, maka tinggalkan klaim itu. Klaim kosong itu namanya. Klaim yang belum bisa dibuktikan. Jangan dihadapkan kepada kami yang belum bisa dibuktikan. Kalau dikatakan Nabi Muhammad memenuhi bahkan yang tertulis dalam kitab yang diklaim suci, saya bisa tunjukkan. Dikatakan di situ, ya, nih, akan ada seruan atas nama Tuhan di tempat tinggal Kedar.
bahwa tanda-tanda itu adalah ketika diberikan kitab kepadanya, maka dia berkata, aku tidak bisa membaca. Secara sejarah Nabi Muhammad telah melakukan hal itu. Ya, kalau kita bicara tentang, tapi kami nggak perlu klaim-klaim lah. Ngapain kayak gitu, ya kan? Bahkan dikatakan bahwa nanti Kedar akan memberi, bahwa orang dari seluruh dari pulau-pulau akan datang tempat kediaman Kedar, menyerukan nyanyian Tuhan baru. Coba lihat sekarang, di mana tempat orang menyerukan nama Tuhan yang paling banyak selain di tempat kediaman Kedar? Di mana tempat kediaman Kedar? Arab Saudi. Ada orang menyerukan di tempat kediaman Kedar, Yesus, haleluya. Ada gitu, banyak. Soraklah, haleluya, segala hanya bagi Ya, Tuhan. hancur ini bangsa kalau begini terus. Yang ada tuh di Arab, Nabi Muhammad SAW membawa pasukan 100 orang. Ada itu. Jadi kalau kita bicara apa yang dipenuhi oleh Yesus, nubuatannya, jawab gitu. Ini loh nak, nubuatannya anakku. Kalau Nabi Muhammad jelas apa? Meletakkan hukum-hukum ke seluruh alam. Jelas hukumnya. Ada hukumnya yang tidak bertentangan dengan Torah. Gitu loh Pak. Kalau mau diskusikan begitu. Silakan. Saya mau kalian membuktikan aja lah. Kenapa Yesus layak dikatakan sister, Mesia? ya. Ternyata begini, sister. Monitor. Ya, monitor. Iya. Ternyata dalam pemahamanmu, sister, ya. Di sini berbicara kitab para nabi. Kamu tahu kitab para nabi? Pak Atau Nevim. tidak tahu? Neviim. Kitab para nabi. Kitab Yesaya. Iya, Kitab kamu tahu. Samuel. Lah ini lagi saya jelasin. Iya. Ini kan saya ngomong Kenapa nih. kamu bawa lain tadi? Bapak nih ngomong apa? Saya nggak ngerti. Coba Bapak ulangi. Yang Bapak maksud itu apa? Bapak bilang Yesus itu nubuatan, kitab Torah, para nabi, kitab Kan Mazmur. memenuhi. Bapak baca Lukas 24:46 deh. Menggenapkan ini, sister. Bapak nih, Bapak lagi minum apa ini? Bapak semangat lah Pak. Bapak baca deh Lukas pasal 24 nomor 46, pengakuan Yesus di mana di situ ada tertulis kitab para Tunggu nabi, dulu, kitab para... sister. Selesaikan dulu ini. Saya nggak ngerti Bapak Gimana omongannya itu? Bapak tuh apa? Yang gimana itu yang apanya? Bapak ini ngomong apa? Ya Bapak ngomong apa? Saya tanya, kenapa Yesus ini bisa menggenapi kitab para nabi dan hukum Torah? Yang mana yang Siapa dia digenapi? Yang digenapi itu yang mana? Kitab para nabi mana yang digenapi oleh Yesus Bapak? Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Itulah kamu kurang paham ini. Loh, bukan kurang paham. Saya justru ingin Anda buktikan bahwa Tuhan Ternyata Anda saya uji menggenapi. kamu tidak tahu Uji kitab apa ini. Loh, yang saya tanya itu bukan kitab. Apa yang dipenuhi oleh Yesus sebagai Tunggu bukti dulu dia? kitab para nabi. Ya apa yang dipenuhi Ini Yesus dulu apa? ini saya. Ya apa Kamu tahu kitab nubuatan para untuk- nabi? yang dipenuhi- Hei, apa yang digenapi oleh Yesus? Apa yang digenapi oleh Yesus? Kok malah ketawa ini? Ah, itu tanda itu. Tanda on. Ternyata, sister, Astagfirullah. kamu belajar banyak ya. Kamu tidak Pak, tahu kitab-kitab Justru para karena nabi. saya belajar, tidak ada nubuatan tentang Tuhan, Anda menjadi Tuhan dalam kitab Tanakh, Torah, Nevim, Kasihan dan ya. Ketuvim. Ketawa pula nih. Yaudahlah, Bapak. Apa sih Pak? Lucu. Pendeta kok kayak gini sih? Pantesan jemaatnya. Apa sih Pak? Kitab para nabi yang mana? Kitab mana? Kitab Yesaya. Coba di kitab Yesaya apa yang digenapi oleh Yesus? Ah, Kitab Samuel di mana? Kitab mana yang saya digenapi? tanya, Yang mana? siapa Yesus ini? Kok bisa menggenapi kitab para nabi dan hukum Menggenapi Taurat? yang Siapa mana dia? Bapak? Menggenapi apa? Menggenapi apa? Menggenapi apa? Yang digenapi itu apa? Ya Allah, ini orang kok koplaknya minta ampun. Ya, sister, kamu lemah lembut lah ya. Kamu kan Pak, nggak harim semua ya. yang lembut itu bagus Pak. Tai lembut loh Pak, Perempuan. tapi bau loh Pak. Lemah lembut kamu. Tidak Dia baik mau begitu. saya kayak Bapak. Takut saya. Good morning, y'all.
My name is Russian Kimball. My pronouns are he, him, his. I have the privilege of serving as the pastor of Broadway United Methodist Church in downtown Orlando. And also my drag name is still a work in progress. So if you have any ideas, just please let me know. There's one floating around, but I'm not going to share that one with you. But I'm still taking other suggestions. Will you pray with me? Agak diragukan juga mereka kan, jangan-jangan mereka LGBT kan. Ngapain saya lemah lembut beginilah. kalau bapak keras aja nggak ngerti apalagi dilembut ini. Kalau Anda tidak tahu kitab para nabi, saya tanya, apa tuh kalam? Kalam kok dari kitab para nabi lari ke kalam? Apa Kamu kan kaitannya nggak kitab tahu para nabi kitab dengan para kalam? nabi. Pak, Lalu saya kitab para tanya, nabi apa itu kan, kalam? Pak, menurut kalian Kristen, kitab para nabi itu di mana terkumpulnya beberapa kitab yang ditulis oleh Yesaya, yang ditulis oleh Iya, Samuel. Pak, itu Pak. Iya, Nah, pertanyaan saya itu, ketika Bapak katakan Yesus memenuhi nubuatan yang ada dalam kitab para nabi, yang mana? Kitab nabi yang mana yang dipenuhi oleh Yesus? Kok malah bicara kalam? Seluruh Kalam itu artinya kata-kata. kitab. Yang mana? Yang Seluruh mana? kitab Yang itu. mana? Yang mana? Yang mana? Dia orang baca nggak Tenang, sih? sister. Iya, yang mana? Yang mana? Yang mana? Kitab Tatang Sutarman mungkin ya. Tenanglah. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Jangan Yang mana? Yang berdebar mana? gantungmu. Kok berdebar? Masih bye-bye. Kok berdebar? Bukan berdebar, Pak. Berdenyut dubur saya nengok Bapak, Pak. Iya, berdenyut dubur saya pengen berak. Serius. Iya, Pengen saya berak saya, tanya Pak. siapa Yesus dulu, Tison. ini? Kok Gantian, bisa gantian dulu, menggenapi ini? Apa ini orang ini? Siapa? Ini sama kayak gini. Kenapa kamu tidak menerima saya? Saya ganteng. Itu klaim lu sendiri yang bilang ganteng. Emang lu ganteng? Sama kayak gitu. Kenapa siapa Yesus menurut Anda? Karena dia bisa memenuhi genapan nubuatan. Iya. Emang mana yang dipenuhi dia? Apa yang dipenuhi dia? Apa nubuatan yang dipenuhi oleh Yesus Tuhan Anda itu? Ini koplak ini orang ini. Udah Ustaz Arif, coba yang lain Ustaz, agak-agak lain. Dan tadi Son, ini Mom Jeli nih, mau apa tadi? Mom Jeli, Mau tanya, agamanya? Ya, sister, agamanya Kristen. Siap, silakan. Yang Kristen bertanya aja. Ya, saya Tison mau di mute dulu tanya. Tison, kok nggak bisa mute Tison? Tison, Ditanya apa yang digenapi malah ketawa. Lanjut. Saya mau tanya, kalau Ya. menurut kakak, kira-kira itu kitab yang diberikan para nabi itu ditulis atau diceritakan karena kesaksian atau memang turun dari langit diberikan kepada para nabi. Oke, Terima saya jelaskan ya. Saya jelaskan bagaimana posisi kitab Anda. Kitab Anda ya, sister ya. Kitab Bukan, Anda ya. saya bilang, mana, yang mana? menurut kakak Iya, menurut kitab saya. yang mana? diberikan dari Yang mana, yang semua mana? dari kalau menurut kalau Kristen dari kitab Perjanjian Lama. Ya, yang Perjanjian Lama. Jangan Kalau- campurkan Kak. Beda Kak. Kitab Iya. itu dari kata kataba. Kataba itu maknanya menurut Imam Al-Qurtubi Iya, dalam bukan tafsir itu. Imam Al-Qurtubi artinya hukum Tuhan, perintah Tuhan. Iya. Jadi Kakak jangan baurkan. Yang saya tanya ini, Kakak mau minta pendapat saya yang mana? Para nabi. Kitab Yang para mana? nabi. Yang mana? Yang mana? Yang Kalau Kakak menurut punya Kakak? Islam, di bagian Islam itu kan ada Oh. tanah, ada apa namanya, Zabur, sama apa namanya, Taurat. Oke, Kalau paham, kita kan Perjanjian Lama. Kalau segala Perjanjian Lama itu ada segala kitab ya. Sebelum oke. Tuhan Yesus lahir. Jadi itu Perjanjian Baru itu apa? Seperti apa, kesaksian dari Biar Tuhan saya Yesus luruskan. itu. Begitu. Enggak, biar saya luruskan. Ini Begitu. pertanyaan berasal dari kesalahpahaman ini, ya. Biar saya luruskan, tolong dicatat biar nggak berulang pertanyaannya ya. Pendapat saya berdasarkan kajian, berdasarkan keilmiahan, berdasarkan analisis dan penelitian. Pertama, ya, saya berbicara tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah kalam, kehendak, perkataan Allah yang diberikan melalui perantaraan malaikat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, dihafalkan dan diajarkan secara berangsur-angsur diturunkan
sedikit demi sedikit selama 23 tahun. Pahami ya, ini Al-Quran nih. Oke. Kemudian yang kedua, Taurat, Zabur, dan Injil dalam perspektif Al-Quran. Saya tekankan ini, Taurat, Zabur, dan Injil dalam perspektif Al-Quran adalah wahyu Allah. Dari kata waha dan ya, informasi dari transenden keimanan disampaikan melalui perantaraan bisa, melalui mimpi bisa, kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud alaihi salam. Mana dia? Apakah berupa kitab? Saya tidak tahu. Kenapa? Karena itu untuk Bani Israel. Saya tidak diberi kejelasan apakah bentuknya seperti apa, tapi yang jelas kami juga mengimani bahwa ada suhuf, lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi. Maka intinya Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran adalah wahyu, informasi yang diberikan dari Allah melalui perantaraan juga ada, bahkan langsung Allah memberikan ke dalam kolbu atau memberikan melalui mimpi, kemudian menjadi pengajaran bagi para nabi tersebut. Itu Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil dalam perspektif Islam. Tapi kitab Anda yang diklaim sebagai Taurat, Zabur, dan Injil, bagi kami itu adalah kitab karangan manusia yang tidak jelas siapa pengarangnya, yang diklaim sebagai Taurat, Zabur, Injil. Sekali lagi saya tekankan, kitab yang Anda pegang, yang dikarang oleh manusia yang anonim, diterjemahkan oleh anonim, dikanonisasi oleh anonim, dianggap sebagai kitab suci, diberi nama dengan Biblos, Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu adalah kitab karangan manusia yang bercampur. Karena memang tidak memiliki kejelasan secara ilmiah, epistemologinya, asal muasalnya. Oke? Itu pandangan saya. Silakan kalau tidak mengerti, ditekankan lagi, dielaborasi lagi. Silakan. Kalau begitu saya mau tanya kan. Silakan. Itu penjelasan dari kakak ya. Yes. Itu berarti persepsi dari kakak. Loh, Kan Al-Quran saya dong. apakah bisa dibuktikan? Bukan Waduh. masalah Al-Qur'annya. Kan kakak menilai tentang Alkitab atau kitab yang kami pegang itu, sementara kalau di dalam Alkitab itu dari perjanjian baru yang dari Musa, dari kitab itu, bagaimana manusia bisa tahu kalau itu tidak diceritakan, kan tidak ada isinya. Bagaimana bisa tahu? Tunggu Kak, dengar dulu. Bagaimana bisa tahu dan bagaimana bisa mengerti kalau itu ada kitab-kitab itu, kalau itu tidak ada sama sekali? Bisa juga saya tanya. persepsi kalau orang manusia, kenapa itu tidak ada, terus kita tahu apa isinya. Begitu. Itu Anda dari tahu mana? dongeng nggak? Asal-muasalnya. Dongeng itu juga begitu. Itu Di Roro Kidul. berarti bisa menjadi persepsi orang lain, sudut pandang orang lain. Bisa jadi semua Kakak kitab yang mau dipegang kakak itu di sini bisa mau jadi bertanya seperti atau mau membantah argumen itu saya? kan saya menanggapi. Saya Nah, menanggapi. kalau menanggapi pakai data. Kalau nggak pakai Itu- data nggak itu usah. saya Kak. Ini bilang. asumsi. Kalau saya pakai data, saya tunjukkan data. Ya. Datanya bagaimana? Oke, Apakah siap. ada Kakak- tentang ada, itu ada. kitab yang Ada. Zabur, Saya kitab Iya. itu diturunkan? Ada buktinya enggak? saya tunjukkan Kak. Makanya saya bilang. Tunjuk aja, tunggu yang tiba ibu. Drake hand di mute dulu. Anda tidak diizinkan dulu bicara ya. Ini komal Islam, bukan komal di mana kalian bisa suka-suka mama moyang kalian berlaku di sini. Ini tempat kita diskusi lintas agama, hal yang sensitif. Kalau kalian tidak bersabar ingin berbicara, turun aja, nggak apa-apa. Kami tidak memaksa orang Kristen naik ke sini kok. Kami mau dengan orang-orang yang mau diskusi aja. Oke. Kak, saya mengatakan kitab Anda itu adalah kitab yang dikarang oleh anonim, dikanonisasi oleh anonim. Ya, ingat, tekankan ini. Kemudian informasinya dari anonim yang diklaim sebagai kitab suci. Apa pembuktiannya? Pembuktiannya saya punya data. Ini data saya nih. Saya tunjukkan data saya ya.
Anda boleh bantah ini dulu. Sebelum Anda mengkritisi argumen saya, bantah dulu ini. Kalau tak terbantah, apa yang mau dikritisi? Ya, nih saya kasih data. Ya. Nih. Pertama saya kasih Anda ilmu pengetahuan dulu dari apa yang telah saya kaji. Referensinya dari salah satu website kredibel, ya, Catholic Identity. Ini kita lihat ya sumber ini dulu. Kita analisis dulu sumber ini. Ini dari A Service of Brisbane Catholic Education. Ya, satu. Saya katakan penulis kitab Anda anonim, itu fakta secara ilmiah karena memang tidak ada satupun scholar yang bisa menunjukkan siapa penulis kitab Anda. Bahkan di sini Catholic Identity mengatakan, ya, perhatikan baik-baik saudariku ya. Penulisan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Ya. Penulisan Injil yang menyandang nama Matius tidak pasti. Ini artinya anonim, anonymous, tidak jelas penulisnya. Penulisan Injil yang menggunakan nama Lukas juga tidak pasti, anonymous. Penulis kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri, anonymous. Lanjut. Siapakah yang mengkanonisasi kitab Anda? Kalian nggak tahu. Kenapa? Ini saya kasih Anda data. Mari kita lihat di sini Codex Sinaiticus, kodeks tertua, ya. Kodeks tertua di abad keempat. Bisakah saya tahu siapa yang mengkanon ini? Makanya saya katakan ini anonim, ya. Kalau kalian punya data, saya minta kalian untuk tunjukkan. Kalau tidak bisa, ya jangan. Mana nih Codex Sinaiticus? Sebentar ya, saya buka dulu. Ya, jadi argumen saya itu berdasar karena memang tidak ada satupun scholar yang bisa menunjukkan penulis kitab kalian itu jelas, yang mengkanon kitab kalian itu jelas, yang memberikan standar itu jelas, nggak ada yang tahu, tidak ada satupun, ya nih, ini nggak jelas. Jadi Anda ketika bertanya dari mana orang tahu, kalau, ya mana saya tahu, penulisnya aja nggak jelas, kenapa saya harus menganalisis sesuatu yang nggak jelas? Nih, Codex Sinaiticus, ya. Nih, Anda perhatikan ini. Perhatikan ini baik-baik. Ya. Kalau kita bicara tentang Codex Sinaiticus dari website Codex Sinaiticus. About Codex Sinaiticus. Ya, tentang Codex Sinaiticus. Ya, kita translate ini teman-teman, kita baca di sini bagus-bagus. Codex Sinaiticus, sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat. Berisi salinan lengkap paling awal dari Perjanjian Baru Kristen. Teks yang ditulis tangan tersebut berbahasa Yunani. Pertanyaannya siapa penulisnya? Bisa nggak kalian tunjukkan kepada saya nama penulis-penulisnya secara ilmiah? Kalau saya ditanya siapa penulis Al-Quran, dari zaman mana dulu, saya bisa jelaskan itu. Nah, ini yang disebut dengan, bagi kami, bagi saya, kitab Anda itu adalah kitab karangan manusia yang ditulis oleh anonim, yang dikanon oleh anonim, yang diklaim sebagai kitab suci. Itu pendapat saya. Silakan dibantah dulu, baru Anda bela. Oh, tidak bisa Mbak Rifa, saya tahu kok penulisnya siapa. Oh, penulisnya adalah ini. Oh, ini datanya. Baru kita namanya diskusi, transfer knowledge. Kalau doktrin kepercayaan Anda itu doktrin, Mbak. Itu klaim, ya, yang tidak bisa dibuktikan. Silakan. Oke. Jadi kalau menurut kakak itu dibuat anonim, ya. Bukan dibuat, bukan saya. Jangan menggantilah. Yang bilang itu Katolik. Itu Katolik, dibilang sayang. dari data-datanya kakak kan. Kalau kita balik begitu, kita balik. Oke, balikan. Seandainya saya balik begitu ya. Saya bilang itu juga anonim dari kitab-kitab sebelumnya. Buktikan kalau itu anonim, seperti saya membuktikan. Ya, Al-Quran itu saya sebenarnya tidak mau bilang itu ya. Karena menurut hati nurani tidak bisa Loh, jangan pakai hati nurani kalau nggak punya ada alasan secara saintifik. Saya minta data. Ya, Kalau hati nanti nurani Anda memakan B2 dan kotoran itu baik, bukan berarti itu baik, Mbak. Itu subjektif. takutnya Data. nanti bilang ini juga Ya, pas enggak data aja, Mbak. Anda tidak akan dihakimi kalau ada data. Kalau bicara tanpa data akan dihakimi nanti. Anda tunjukkan data aja bahwa ada sekolah yang mengatakan penulis Al-Quran anonim. Coba, saya tunjukkan kepada. Ya, saya bilang kan yang dari kitab-kitab sebelumnya ada ini kitab ini itu datanya dari mana? Kalau itu ada memang katanya ndak ada.
Al-Quran yang bilang gimana sih Mbak? Kan saya sudah jelaskan Berarti Mbak. makanya diambil dari Al-Quran kan. Nah, Ya. diambil sebagai pegangan. Kalau kita mengatakan juga sama, itu kan diambil dari Alkitab. Itu malah kalau di Apa Mbak? Saya nggak ngerti. Saya nggak paham. Saya nggak paham. maksudnya dari kitab-kitab yang sebelumnya, saya tidak Apanya? mengatakan kitab-kitab yang Mbak pakai. Ya apa ini yang diambil itu apa? Mbak menjelaskan apa sih poin Mbak apa? Injil. Kalau kita kan Injil kan perjanjian baru kan, itu menceritakan. Tunggu. Wait. Saya Sebentar. bilang yang sebelum itu kitab Taurat. Nah, Sebentar itu kan dulu sayang. juga Sayang. anonim, Kak. Kak. Itu juga anonim. Kakak sebentar dulu. Kakak sebelum kakak melanjutkan kesalahpahaman kakak, mending kakak belajar banyak-banyak. Kak, Injil itu apa? Injil Kakak itu Injil. adalah firman Tuhan yang menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus itu untuk penyelamatan. Domba penipu dalam nama agama. Jadi Siapa yang bagaimana bilang? Yang bilang ke kakak tuh siapa? Yang bilang bahwa Injil itu adalah ini itu siapa? Coba tunjuk. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Kalau Injil itu adalah ini mana cepat. Injil itu tentang Tuhan Yesus Kristus, Kak. Ya, dari mana kakak tahu? Ini kakak gimana sih? Duh ya Allah. Injil yang Kan kita saya pakai udah itu untuk Tuhan Yesus Kristus. Iya, kakak tahu menceritakan kata Injil itu dari mana, kakakku Terus, sayang? saya- Kakak kenal kata Injil itu dari mana? Kakak tahu nggak kata Injil itu adanya di mana? Kak. Di mana? Coba tunjukkan. Tunjuk. Mana? Saya tidak bisa menunjukkan karena HP saya cuma satu. Ya udah, kakak belajar dulu biar kakak sebutkan, biar saya yang tunjukkan. Saya bantu kakak untuk belajar di sini Dengar dulu, loh. Kak. Kan pertanyaan saya yang pertama. Saya tanyakan tentang kitab Mbak Mam, itu. izin saya Kakak potong mengerti ya. nggak? Dari mana di bibir Anda itu kan bahasa Yunani. Dengar dulu, Pak. Bentar dulu. Dengar dulu. Dari Saya mana tanya. Injil itu adanya, Mbak? Waktu Adanya. pertama saya tanya, dengar dulu, Pak. Saya bertanya pertama, Kak, kitab-kitab sebelum Injil saya bilang kan, Yeah, kalau di mungkin di umat Islam itu Zabur. Kalau kita di sini Kakak, saya bingung kakak. Kakak salah paham lalu memaksakan kesalahpahaman kakak ke saya. Saya ndak sabaran kak. Bukan Kakak salah salah paham. paham, ditanya nggak mau jawab, tapi memaksakan ketidaktahuan kakak ke saya. Saya mau Berarti- konfirmasi sejauh mana pemahaman kakak tentang Injil. Di mana tertulis kata Injil di kitab kakak? Itu yang saya minta biar kita tahu Injil itu definisinya apa. Perjanjian lama baru itu adalah Injil, Kak. Ya di mana tertulis? Kalau Mana? perjanjian baru itu Injil. Ya Allah ya Rabbi. Di Ya mana Karim. tulisnya? La haula wala quwata illa billah. Hil aliyyil azim. Aku turun asal dulu. Iya, iya. Salah, Di mana? lanjut Di dulu mana? Ya. Iya, Kakak sama kita Bang buka. Datu aja ya. Iya, Ya. oke. Iya, Kakak sama saya Bang Datu nunggu. aja dulu. Lanjut. Oke, siap. Injil, fokus ke Injil Bang Datu. Iya, Fokus iya. ke Injil, Di fokus mana ke kita Injil. buka? Kita buka di dalam ayat berapa? Di mana dituliskan Injil itu? Ya kita buka yuk. Di mana? Buka saja Alkitab dari pertama itu yang perjanjian baru itu adalah Injil, Kak. Dari kejadian sampai Wahyu. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda. Ya enggak? Di mana tertulisnya Injil di sini? Kita buka original teksnya. Original teksnya kita buka. Ada nggak kata Injil ini? Ini Markus 1 nomor 1 kita buka ya. Yuk kasih Markus. pemahaman oke. Ada Injil Iya, satu. Matius. Satu. Buka Injil Matius. Satu. Kita Saya diskusi. belum dijawab. Nah, di mana di Bible kakak tertulis Injil di original teksnya di mana? Ini Markus 1 nomor 1 kita buka. Markus 1 nomor 1. Markus 1 nomor 1 kita buka. 1 nomor 1. 1 nomor 1 interlinear. Ada nggak kata Injil di sini kak? Ada nggak kata Injil? Di sini nggak ada kata Injil pak. Yang ada gospel kak. Mana? Ini gospel kak. Gospel Itu kak. apa? Gospel. Gospel artinya apa? Iya. Evangelium. Evangelium nggak ada Injil kak. Itu Injil di bawahnya apa? Ini bahasa Indonesianya. Yang saya minta original teksnya mana? Pak, kalau Bapak bilang tentang itu, dengar ya. Alkitab itu diterjemahkan. Alkitab lagi. Ya,
Yang saya minta Markus 1 yang Minta 1 yang ada Injil, Pak. original Yang text-nya. ada Evangelion, bukan Injil. Ini kalau di sini ada Injil. Kalau lembaga Bible Indonesia, Alkibul Indonesia betul. Yang saya tanyain, di mana tertulis kata Injil di original Bapak Ibu? Di mana? Ini ada. Itu lembaga Alkitab Indonesia buatan original Karena teksnya yang saya itu minta. diterjemahkan. Aduh. Diterjemahkan. Tahu Evangelion ini bukan Injil, ini bahasanya Yunani. Ini bahasa Yunani, Evangelion ini bahasa Yunani, Kak. Ini bahasa Yunani, Evangelion ini. mati HP. Ya. Mana ada di Bible Kakak bahasa Injil? Evangelion ini, Pak, nggak ada di Bible Bapak. Yang Injil itu adanya dalam Al-Quran. Ini saya bukain. Ini Injil, ini Injil. Yang dalam Al-Quran itu yang ada Injil. Kita ya, nih kita buka. Ini Kak, wal Injil. Ini yang ada dalam Quran. Di Bible Kakak mana? Di original teksnya kata Injil. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Bible bukan Injil, Injil bukan Bible. Aduh, mampus dah. Nyungsep ke bawah. Iya. Jadi kalian ini agama caplok daripada lain. Di mana kata Injil Bible mana? Ada nggak kata Injil di Bible itu? Ada nggak? Vicky, di mana Vicky? Kata Injil di Bible bagi Vicky. Di mana? Ya, yang Kristen silakan tunjukkan sama saya. Di mana kata Injil Biblemu itu? Ada nggak? Ini kalau ini misalnya wal Injil. Baca nih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal Injil. Ada kata Injil. Nah sekarang Bibelmu mana kata Injil? Di mana? Kalian ini agama-agama caplok, kalian ambil punya orang terus kalian jadikan itu sebagai referensi dari kitab suci kalian. Mana? Halo. Di mana ya. Tadi Ibu tadi bilang ada kata Injil di Bible, di mana tertulisnya? Secara spesifik, Injil itu kata-kata Injil dalam Alkitab baik Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama sepertinya belum kulihat. Oh ya udah, berarti tidak ada. Mana? Iya. Oke. Berarti memang tidak ada. Jadi iya, Evangelion ya, bukan Injil ya. Dia dari bahasa Yunani, angel sama seperti England. Evangelion, bukan Angelian. Aduh, mampus. Ketawa lagi nih. Jadi ini Datu. Bukan Angelian, Evangelion. Iya, bukan Angelian. Aduh, pula ini ada pula dia. Gantian lah Datu. Jangan kau permalukan agamamu, Simulangkit. Iya, Keluarga Simulangkit, jangan kau mempermalukan. Iya, tidak Injil ada dalam narasi kan bahasa Yunani ada Angelion, tidak ada. Iya, nggak masalahnya itu. Iya. Kalau itu berarti kata-kata Injil itu dicaplok dari Al-Quran, betul? Oh enggak, sorry enggak lah. Dari mana? Dari mana kata Injil diambil? Dari mana kata Injil diambil? Janganlah Dato. Dari mana sih melangkit? Dari mana diambilnya? Dari mana? Oh, kami nehi. Dari mana? Dari mana diambilnya? Jadi Evangelion dengan Injil sama enggak? Kristen luan lahir daripada Muslim. Iya, dari mana diambilnya? Nah, jadi orang di luar di Amerika sana, nggak kenal dengan Injil, yang mereka dengar dengan Holy Bible, nggak ada mereka kenal Injil. Iya. Jadi evangelis itu namanya penginjil. Evangelion, benar.
Evangelion. Entah Atau apa. Datuk, sini kau Datuk. Iya. Entah kau bilang pun nggak ada di Alkitab gitu kata spesifik. Alkitab lagi. Bible. Bible. Ini oten ini, Enggak oten apa-apa, ini Datuk. mesti Ikuti diperbaiki alurmu, Datuk. otaknya satu-satu ini. Gantian, Oten ini tapi masih ingat nanti diperbaiki gantian kita ya. satu-satunya. Bible, Biblos, bahasa anunya jamaknya Biblos. Bible, bukan Nanti gantian Alkitab. kita ya. Kau Alkitab sekarang itu ngomong. bahasanya Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab. Apa artinya? Inilah ketetapan yang tidak ada keraguan baginya. Teruskan. Nah, sekarang kitab itu bahasa apa? Jadi ahli kitab itu orang kita, Aduh, orang mampus lah dia. siapa ahli kitab? Iya, sekarang kau pakai original Biblemu, kau pakai Biblos. Biblos itu dari pagan Yunani. Ketawa dia. Malah ketawa dia. Teruskanlah Datu. Kami dengarkan kok. Atau aja kami kau Biblos jago. itu adalah sebuah kota di Mesir sana sebagai kota pagan, makanya diambillah nama Bibelmu itu, nama dari buku sucimu dengan sebutan Biblos. Biblos itu artinya buku jamaknya Bible itu artinya buku. Biblos jamaknya artinya buku-buku. Kau paham enggak Gabriel alias keluarga Simon Langkit? Paham enggak kau? Oh gitu. Oh oke lah. Anggaplah dulu benar. Oke lah katanya. Oke lah. Sekarang gantian ya. Aku nanya ya. Kalau bisa kau jawab ya. Ya silakan kau nanya apa? Oke. Di mana tertulis kan ini kan ada setiap orang yang mau mualaf itu kan pernah Juma kuliah itu dia mengatakan ucapkan 2 kalimat syahadat agar kau masuk Islam. Iya. Di mana di Al-Qur'an tertulis diperintahkan Allah Subhanahu wa taala setiap setiap manusia yang mau masuk menjadi Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat atau Ada dalilnya, nanti kutunjukkan. Ada dalilnya dalam hadis tuh. Di hadis Bukhari nomor 5. Islam didirikan atas 5 perkara. Hadis Bukhari nomor 5. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kedua, melakukan sholat. Ketiga, berpuasa. Keempat, berzakat. Dan kelima, menaik haji bagi orang mampu. Ada dalam hadis Bukhari nomor 5. Al-Quran dulu saya tanya. Sumber hukum kami itu ada 2. Sumber hukum kami Islam itu ada 2, Al-Quran dan hadis. Kalau hadis tadi di mana dia? La ilaha illa huwa. Iya. Kalau hadis berapa? Ustaz hadis Bukhari nomor 5. Bukhari nomor nomor 5 kalau masalah itu Ustaz ya. Masalah saya. Biar kita validasi. Iya, hadis Bukhari nomor 5. Iya. Islam itu didirikan atas 5 perkara. Puasa Tuhan Muhammad itu ya. Betul. Islam itu didirikan atas 5 perkara. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa. Kau ketangkap. Ini biar aku baca. Aku yang baca Ustaz. Aduh. Berikut ini adalah teks hadis Bukhari nomor 5. Lihat ini Ustaz ya. Hadis ini mengajarkan kita tentang pentingnya mengucapkan kata-kata yang baik atau diam jika tidak. Nomor 2, lupa saya memuliakan tetangga kita. 3, makanya kau sok pinter kadang betul-betul lah. Berpikir dulu sebelum ngomong. Terus Bang mau bertanya, kenapa di belakang saya lihat Bang Suma itu pakai sudah ada tambahan aku bersaksi Yesus itu ciptaan. Saya pernah dengar itu. Sudah ada tambahan aku bersaksi. Artinya apakah betul Tuhannya Bani Israel menginginkan Yesus mati? Kalau Yesus sendiri mengatakan kalau Tuhanmu adalah Bapa, adalah Allah Bapa adalah Tuhanmu, apa? Kalau Allah adalah Bapakmu, tentu kau kasihi aku. Sementara kalian Kristen menuduh Tuhan Bani Israel itu mengutus Yesus untuk mati. Mana yang betul? Kalian atau Yesus? Yesus sendiri yang menjelaskan bahwa kalau kalian itu menyembah kepada Tuhan yang sama denganku, Tuhan yang benar, yaitu Bapa yang di surga,
Kalian itu mengasihi aku loh, bukan untuk membunuh aku loh. Tapi kalian tuduh karena doktrin kalian yang menginginkan kematian Yesus itu adalah bapaknya dan dia sendiri. Ngeri loh. Kalau Yahudi menginginkan kematian Yesus, dikatakan Yesus bapaknya iblis, kalian lebih iblis daripada iblis karena kalian bahkan menikmati kematian Yesus. Parah kalian. Orang Yahudi aja menginginkan kematian Yesus karena menuduh dia menghujat Tuhan aja, bapaknya iblis. Kalian yang membenarkan kematian, bahkan kalian tuduh lagi, ya yang pengen matikan dia sendiri. Ya yang mengutus dia kan bapaknya dia sendiri. Tuduhan kalian keji loh. Kalian tuduh lah kerjasama mereka sama iblis, kolab. Kan ada aja itu. Lalu kalian nikmati kematian Yesus. Silakan tanggapi. Mungkin teman-teman lain boleh tanggapi dulu. Silakan. Boleh aku ikut diskusi, bukan berdebat ya. Setuju ya, kita diskusi ya. Agama nggak bisa diperdebatkan. Richard tuh dari dulu, Diskusi, dari dulu oke, Richard sini tuh. kita diskusi. Boleh ya diskusi. Richard tuh dari dulu, King Richard tuh dari dulu. Rifa. Boleh ya diskusi, ujung-ujungnya Iya, soalnya Rifa ngeyel. ngomong Saya terus, ini udah selalu lama gitu. Richard. Kecuali kamu Enggak, bertobat. aku nggak pernah menghina Rifa. Kasih aku juga Berdebat kesempatan dengan ngomong. menghina beda Namanya Richard. diskusi. Yang saya bilang ini kan, Ya tengok kan? Ustadz Arif. Enggak. Dia prolognya aja tuh udah berdebat Tuh kan? dengan kita. Lo dia bilang saya nggak mau berdebat ya. Tuh kan? Saya udah kenal dia Ustadz Arif. Dia tuh baru di ngomong awal satu mencoba kata, mencitrakan dia dirinya tuh udah- baik, tuh kan? tapi implementasinya enggak. Enggak. Saya nggak mau berdebat Tuh ya, kan? tapi ketika Ah, dia aku sama berbicara host dia tuh, nggak akan host. berhenti Ustadz Arif. Tuh kan? Itu si Richard itu. Tuh kan? Lah, Ya, dengar faktanya aja kamu begitu. Kadang di room ini juga, Rifa, bukan cuma di Dayak Kalimantan, di sini juga aku biasa kok enak aku diskusi. Nggak ada urusannya sama saya teman-teman tuh. yang lain. Saya itu Ya, Richard jadi- tidak peduli karakteristik manusia itu sebelum dia mencapai umur 40, kalau tidak berubah di usia 40 itu karakter dia. Karena hal yang paling sulit dirubah oleh manusia dalam ilmu psikologis adalah karakter. Makanya wajib untuk konsisten dalam karakter supaya Oke, terbentuk. sekarang gini, Rifa. Saya udah tahu kamu Kita kan loh. diskusi di sini. Iya, Saya oke. nggak mau Kita berdebat, diskusi saya ya. mau diskusi Nggak, aja. sekarang gini, Tapi diskusi coba nanti. itu kan. Iya, emang diskusi. Nanti yang nilai nanti ya, oke ya. Saya Nanti yang teman-teman berhak nilai ya, mau di atau bawah tidak ya. mau diskusi Siapa sama yang, kamu. yang Saya yang berdebat berhak ya. loh. Siapa yang Saya berdebat? yang berhak menerima Oh, jadi diskusi Rifa nggak dengan berani? kamu itu bukan nggak berani. Jadi gini, kalau ada Jadi Rifa orang yang nggak tidak mau berani berdebat diskusi bukan sama berarti orang itu saya. takut. Bisa jadi Ayo karena udah, yang lain jijik, aja. bisa jadi karena tahu Yang lain aja sama sia-sia. Natu boleh. Oh gitu. Loh, kok kamu yang Ya ngatur? udah, kalau Ini Rifa sini nggak ada mau, ya Tanya, udah. ada Yang lain Ernanda, aja. ada Vicky, ada Halo. Ya. Kenapa kamu Ya, merasa yang lain, harus ayo, diberi tempat ayo. di sini? Soalnya kalau Rifa mau Nggak, terus. kamu ini siapa, Kita Richard? nggak Ini dikasih ada 1, kesempatan 2, 3, ngomong. 4 orang Tuh kan? Kristen. Ah, tuh kan? Ya udah turun Saya mau turun aja, diskusi, bukan berdebat. Ustadz turunkan Ini aja. kita Di ditonton sini orang. bukan Tuh, tempat tuh dia kan, cari tuh kayak panggung, gini, tuh. Ustadz. Nggak berani Rifa hadapi aku. Iya nggak berani, Karena nggak berani. Aku diskusi, takut, nggak aku takut, berdebat. aku takut Iya kan? terguncang ya, takut Makanya. dibaptis ya. Turunkan aja, Kamu kalah, Manda turunkan Rifa. aja. Teriak-teriak. Guk, guk, guk. Ah. Tidak akan berhenti, tidak akan berhenti dia bicara sampai 2 hari sebelum kiamat. Wallahi, dia tidak akan berhenti bicara. Saya bersaksi dan saya menyaksikan bagaimana diskusi orang ini. Dulu Ustadz, dia masuk ke komal non debat agama loh Ustadz. Dia masuk ke komal Palestina dan Israel kalau nggak salah. Bahkan orang-orang di situ pun kaget ada orang kayak gini, ada makhluk kayak gini yang nggak bawa data, ngotot, ngeyel. Ngomongnya di awal sok baik tapi di depan belakang nanti. Jadi makanya saya bilang, kalau kau bilang takut, ya udahlah aku takut ketularan, ya. Ya, walaupun sebenarnya bukan takut, jijik, lebih ke jijik sebenarnya. Tapi kalau kau senang mengakui kalau kau senang dengan kata-kata aku, ya udah aku takut banget ya Richard ya, takut kali ya. Takut ketularan, ya. Gitu. Silakan, di sini tuh tempat kita bukan menurunkan level kita. Saya tidak mau menurunkan level saya sebagai manusia ya. Saya mau di sini kita konsisten, edukasi publik. Kalau kalian bilang saya takut sama Richard, iya. Saya takut anjing gila, saya takut. ODGJ saya takut. Richard saya takut. Edi saya takut. Karena mereka hampir sama itu. Lanjut yang lain. Tanya Vicky, Ernanda atau Halo. Bertanya aja.
Mbak mau dan gini. Ya, silakan Mbak tanya. Iya, silakan. Bang Dato, monitor. Dalam Kristen kan itu ada aliran yang mereka mengakui Yesus itu adalah ciptaan. Jadi menurut teman-teman bagaimana itu pendapat kalian? Tapi yang mereka gunakan kan Bible. Ya, Yesus di Bible Anda juga ciptaan Bu ya, Wahyu 3:14 ya. Wahyu 3:14 ya. Dibaca Bu tanya. Iya. Permulaan ciptaan Allah itu. Iya. Si Amin itu saksi setia itu. Oh iya, kepada iya. Jadi Yesus. pendapat kalian aja yang bagaimana teman-teman lain Kristen lain yang punya aliran itu apa? Taulah kalian saksi-saksi Yehova itu kan. Ibu Islam itu Kristen ya? Kristen dia. Ya, Ya, jadi gitu Bu. Alkitabiah itu. Ya lebih Alkitabiah, saksi Yehova sama Unitarian ya. Dua denom ini sebenarnya di dua denom ini besar Bu di luar negeri Bu. Makanya kita tengok saat ini sekarang kan di Indonesia saksi Yehova begitu besar ya tempat ibadah mereka. Mereka ini cukup didukung oleh mereka di luar sana. Jadi saksi Yehova Unitarian itu tidak mentuhankan Yesus. Sama halnya seperti murid Yesus mula-mula itu kan Nasrani ya. Nasrani itu ya mereka-mereka yang tidak mentuhankan Yesus. Gitu Bu. Makanya kemudian saya heran. Saya juga mantan Kristen Bu ya. Jadi saya bingung kenapa saya keluar dari Kristen sebagai Tuhan mereka. Sama kan? Saya pikir mereka kan sama juga mentuhankan Yesus, melakukan apa perintahnya, kehendaknya, menyenangkan Yesus. Saksi Yehova dengan Unitarian itu mereka-mereka yang tidak mentuhankan Yesus dianggap utusan sesuai dengan apa yang tertulis di Bible. Itu memang utusan. Matius 15:24. Aku hanya diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Bahkan di Matius 19 dikatakan juga demikian. Pada penciptaan kembali, aku dan bersama engkau yang percaya terhadap ajaranku, kurang lebih begitu ya, akan kembali menghakimi kedua suku bangsa Israel. Tetap dia gitu Bu. Jadi nggak pernah Yesus itu berubah. Ibrani 13 dikatakan Yesus tidak pernah berubah dulu, kini dan sampai selamanya. Jadi teman-teman Kristen maunya banyak belajar Bible agar jangan terdoktrin. Kalau orang-orang Kristen yang mentuhankan Yesus itu adalah bicara doktrin, bukan bicara Bible. Makanya saya selalu kalau bernarasi doktrin orang Kristen justru menabrak Bible sendiri. Misalnya lagi kemudian ya, dikatakan Tuhan itu di Bible tidak sama dengan apapun. Esa kekal, nggak nampak, nggak mati. Itu ayat di mana? Di 1 Timotius 1:17 dengan 1 Timotius 6:16. Ibu catat Bu. Apakah saya bohong? Nah, kalau Tuhan tuh Esa itu arti tunggal, nggak ada citanya nggak tunggal, nggak ada citanya 3 Tritunggal atau gimana, nggak ada omong-omong itu ya. Karena sesuai dengan Ulangan 6 ayat 4 itu saya baca dari literasi Yahudi, kitab Yahudi, Esa itu ya sendiri tunggal, bukan berbilang seperti Tritunggal, 2 tunggal atau sebagainya. Nah, Tuhan itu tidak nampak, tidak mati. 1 Timotius 6:16 dengan 1 Timotius 1:17 Bu. Ibu baca sekarang tuh. Gitu. Yesaya 46 ayat 5 sampai 9, tidak ada yang sama seperti aku di muka bumi ini. Mau kepada siapa engkau nyamakan aku? Jadi teman-teman Kristen ini terlalu luar biasa ya, melawan isi Bible sendiri. Gitu saudaraku. Ya, silakan. Ada yang mau bantah? Ya, tadi kan sudah dilemparkan pertanyaannya kepada teman-teman Kristen, tunjukkan bahwa di dalam kitab Bible Anda itu Yesus mengaku Tuhan. Di mana itu? Nggak pernah. Nah itu kan di Roma mereka ajarkan untuk mengakui dia sebagai Tuhan. Roma 14 ayat 9. Setelah bangkit dan mati agar dia menjadi Tuhan gitu. Itu kontradiksi dengan Lukas 2:11. Coba Ibu buktikan. Hari ini bagi kita telah lahir juru selamat Kristus. Kristus itu juru selamat apa? Orang yang diurapi Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan kok menjadi Tuhan? Itu aja udah kontradiksi. Kemudian di situ dikatakan setelah lahir jadi dia Tuhan. Tetapi di Roma 14 ayat 9
setelah mati dan bangkit agar menjadi Tuhan. Kontradiksi. Yang pertama kan itu mereka mungkin masih menulis kan belum selesai semua pekerjaan Tuhan Yesus. Dia belum mati, dia belum bangkit, mungkin seperti itu. Nah, giliran dia sudah melakukan tugas-tugasnya semua, barulah saksi-saksi ini menegaskan bahwa dia itu adalah Tuhan. Jadi gini Bu, Yesus itu tidak pernah menjadi Tuhan. Dia itu anak Bunda Maria seutuhnya. Bahkan dikatakan bagaimana dikatakan Tuhan kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa? Yohanes 5:30. Kalau kita baca lagi di Kisah Para Rasul 32 nomor 22, semua mujizat Yesus yang bisa menghidupkan mati, memberi makan 5.000 orang dan sebagainya itu mujizatnya dari Tuhannya. Tuh baca tuh Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Makanya dikatakan Yesus di Matius 11:25, dia punya Tuhan. Aku berterima kasih kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kata Yesus loh. Nah, kalau ibu katakan Yesus Tuhan, berarti konsekuensinya Tuhan ibu dua. Kenapa? Bapak Yesus katakan Tuhan, sementara orang Kristen mentuhankan Yesus. Nah begini Pak, saya pernah lihat itu ada orang teman Muslim kan, mereka rela melakukan apapun demi Nabi Muhammad, mereka sampai rela membunuh demi Nabi Muhammad. Apakah itu juga sudah tidak mentuhankan? Karena kita sudah tunduk banget itu sampai sesuatu. Itu namanya ibu udah framing. Karena di Al-Quran sangat jelas Nabi Muhammad itu Nabi bukan Rasul. Itu. Ya, tapi perbuatan manusia itu gimana menurut tanggapan Bapak? Ya di Bibel ibu juga demikian. Perbuatan orang itu dia rela melakukan apapun, dia sampai di Bibel ibu, ya komparasi begini Bu. Mentaati Nabi Muhammad sama juga apa? Karena Nabi Muhammad itu menjalankan perintah Tuhan. Di Bibel ibu juga tertulis ya, mentaati pemimpin, mentaati negara, presiden juga. Itu sama dengan mentaati Tuhan. Itu di Bibel ibu tertulis. Tapi beda kan kesannya kalau cuman begitu kan mereka kalau suruh. Kenapa beda? Ini bisa mempertimbangkan itu, bisa mempertimbangkan itu. Di Bibel tidak ibu menyerahkan tertulis. nyawa kita gitu loh. Tidak. Di Bibel ibu tertulis mentaati pemerintah sama juga mentaati Tuhan. Di Bibel itu terus itu. Jadi itu ya, bukan artinya seharusnya tidak begitu. Pemerintah seperti mentaati Tuhan itu. Hah? Di ayat mana itu? Mentaati pemerintah sama juga mentaati Tuhan. Di Bibel ibu tertulis. Ya, di mana itu? Di mana itu? Jadi kalau Nabi Muhammad itu tidak pernah umat Islam menuhankan di seluruh dunia itu. Nabi Muhammad adalah Nabi sesuai dengan dalam Al-Quran itu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi di situ ada hierarki ya. Jadi taat kepada Tuhan Allah sebagai penguasa langit dan bumi, kemudian Nabi Muhammad sebagai utusannya, dan kemudian wa ulil amri minkum terhadap pemerintahan. Jadi kita wajib mentaati ketiganya itu. Bukan berarti Nabi Muhammad Tuhan. Pertanyaannya. Apa pertanyaannya Ustadz? Kenapa Nabi Muhammad katanya umat Islam itu mentaati Nabi Muhammad seolah-olah Nabi Muhammad itu sama dengan Yesus, dituhankan katanya. Enggak, kesalahpahaman ini ya diluruskan ya. Ini nih, dia Roma 13:1 baca Ibu ya. Yang tadi katanya menaati pemerintah. Ya, Roma 13:1 Bu, baca Roma 13:1. Mentaati suami kan ada juga itu. Tunduk pada suami kan ada juga. Ya, Roma 13 nomor 1 Bu, baca ya. Itu Bu ya. Oke. Lanjut nih. Ya, jadi ini yang harus diluruskan nih, kesalahpahaman harus diluruskan ya. Taat kepada Rasulullah itu atas perintah Allah. Artinya ketaatan kepada Rasulullah karena mentaati Allah. Rasulullah itu ditaati, diikuti apa yang dia lakukan karena dia suri tauladan. Kalau Allah diabdikan, segala sesuatu yang dilakukan itu karena Allah, karena ketakwaan kepada Allah. Beda Bu. Beda, sama saya taat kepada mama saya karena saya diperintahkan oleh agama saya untuk patuh kepada orang tua. Jangan berkata kepada orang tua. Apakah saya menuhankan mama? Enggak, saya taat kepada suami misalnya. Apakah saya itu menuhankan suami? Kan tidak. Taat kepada guru ketika sedang jadi pelajar. Jadi definisi taat ini ada hierarkinya. Begitu ya Bun. Silakan.
Ada lagi pertanyaannya? Silakan teman-teman bertanya sepuasnya. Coba lihat Ada Efesus. 5 Kristen di Coba sini. Efesus pasal 2. Nih ayatnya nih, saya kasih data nih. Ya. Kakak perhatikan ini. Efesus pasal 6 nomor 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Nih. Apakah ibu menuhankan orang tua? Kan nggak gitu. Taati itu bukan berarti menuhankan. Iya, sama Roma 13 ini, buat supaya yang framing dia. Roma 13 nomor 1. Nah iya, terus satu lagi tuh Roma 13 tuh. Dalam Roma pasal 6:16 pun seorang budak disuruh taat loh kepada majikannya loh. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang yang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu dalam kematian. Jadi enggak, diksi taat itu bukan menuhankan, harus dipahami tuh. Gitu. Silakan Bu. Ada yang lain mungkin, ini ada 4 orang Kristen di sini pada numpang tidur Ketika di sini. di Muslim mereka berdoa kepada Nabi Isa, gimana itu? Siapa yang berdoa kepada Nabi Isa, Bunda? Ada yang seandainya mu'alaf lah atau masih berdoa kepada Nabi Isa karena dia mentuankan, kan Tuhan dalam arti tanda kutip. Berarti dia tidak apa namanya, tauhidnya nggak beres ya. Artinya dia masih syirik. Kalau dia tidak tahu, bisa jadi Allah maklumi. Tapi masalahnya dia nggak mau cari tahu. Berarti dia nggak belajar. Berdoa itu hanya kepada Allah. Menyeru dalam tanda kutip, menyeru itu memohon, meminta. Dalam artian meminta, menyandarkan semua kepada Allah, itu hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada siapapun. Berdoa dengan mendoakan bedakan ya. Nah, itu beda tuh. Jadi kayak kami kepada keturunan Abraham itu setiap sholat itu memang selalu mendoakan untuk keselamatan kan, seperti itu. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali, dan keluarganya kan, Nabi Ibrahim keturunannya wa ala ali Ibrahim kan itu. Dengan Nabi Muhammad ya seperti itu. Lanjut nih. Silakan. Dua siapa namanya? Orang Islam di surga dapat 7 bidadari. 72 bidadari menurut riwayat hadis dan tidak ada di Al-Quran. Dan itu pun untuk orang-orang tertentu. Jadi kalau dia punya istri, istrinya ngapain? Ya istrinya melayani dia, menjadi istri lah. Masa jadi istri harus ngapain emang? Jadi istri itu ya bersama dengan suami, menikmati apa yang ada di surga. Oh iya. Saya pernah dengar di sebelah yang katanya bahasa surga dalam Al-Quran itu tidak ada. Ada jannah, katanya jannah itu adalah. Ya, jannah itu, surga itu bahasa Sanskerta, swargo. Ya, dalam Bible juga nggak ada kata surga. Surga itu bahasa Sanskrit. Dalam Islam kami mengenal jannah. Jannah ini secara umum artinya adalah kebun. Tapi ketika bicara konteks-konteks tertentu, bahkan ada juga jannah di dunia itu ada loh dalam Al-Quran. Surga dunia. Tapi ketika kami tahu makna jannah yang dimaksud adalah tempat berhentinya nanti terakhir kita dan kekal di dalamnya menikmati apa yang Allah berikan, itu dijelaskan dalam riwayat hadis. Seperti yang saya bacakan sering-sering itu. Kalau di dalam kitab Anda kan juga tidak ada surga. Yang adanya Paraiso sama Yim, Uranus. Kan begitu. Mungkin begitu. Itu Bu, kan sering saya juga nonton Edis kan, dia bilang kan Quran yang sering dipermasalahkan, yang Quran bisa menjelaskan segala sesuatu yang di Ya, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu yang ingin Allah jelaskan, bukan yang apa yang ingin kalian tahu. Nanti kalau seandainya definisi Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, kalian minta pula nanti cara membuat bakwan dalam Al-Quran. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Bukan apa yang ingin kalian tahu.
Nanti kalau kalian tahu tetangga Nabi Muhammad, kalian minta kepada kami, mana di Al-Quran tetangga Nabi Muhammad? Nggak bisa, Al-Qurannya gagal. Mana di Al-Quran tutorial bikin cendol? Nggak tahu. Salah. Berarti gagal. Nggak gitu cara berpikirnya. Ya dibully lah, masa enggak pula? The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.